Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Sofyan Roni. Pada video kali ini saya akan sharing lagi sebuah tutorial yang bermanfaat tentunya ya. Tapi sebelum itu gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu di bulan Februari ini, atau di video ini saya buat di akhir Februari ya. Jadi di bulan Februari kemarin banyak sekali teman-teman yang sakit ya, atau yang mengalami demam dan secara bergiliran ya. Terutama saya di sini, di daerah saya juga seperti itu, banyak sekali orang yang sakit, entah itu apa namanya ya. Oke, semoga teman-teman sehat selalu, sehat semuanya, sekeluarga sehat ya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan teman-teman atau sharing ke teman-teman, ada sesuatu yang membuat kita atau membantu kita dalam analisa kerusakan elektronik ya. Ini ada di manual booknya. Kita akan bedah apa sih yang bisa kita ambil atau pelajari dari manual book sebuah produk ya. Tentu karena ada juga produk yang kadang-kadang kita paham tapi lama gitu ya, karena emang harus mempelajarinya dulu. Kadang-kadang sistem yang digunakan itu berbeda. Contohnya kita ambil itu televisi ya. Di setiap TV itu kadang-kadang penyuplai tegangannya atau pemecahan tegangan nanti yang masuk ke berbagai blok itu kadang-kadang pengambilannya itu beda-beda. Ada yang kadang mengambil atau melalui penguatan transistor ya, tapi ada yang menggunakan satu IC. Nanti IC ini akan mengeluarkan beberapa tegangan seperti IC power pada HP ya. Oke, di sini saya akan contohkan. Saya ada manual book atau buku servis manual dari TV Samsung, TV tabung Samsung dengan chassis KS1A. Di sini kita akan coba buka dulu ya. Di sini yang mau saya bahas adalah yaitu ada di bagian yang namanya alur troubleshooting ya. Di sini. Oke, troubleshooting ya. Jadi ini namanya blok atau alur flowchart ini ya, flowchart. Ini blok-blok ini nantinya yang akan mengarahkan kita untuk melakukan penyelesaian pada suatu masalah. Ini cek dulu ini dulu ya, jika memang iya atau tidak, lakukan ke sini kayak gitu ya. Oke, kita akan coba di sini di bagian troubleshooting di bab 5 apalah ini ya, yang 5 intinya, mungkin ini bab ya atau bab 5. Oke, yang pertama misalkan kerusakan TV ini adalah jangan ini ya, no video raster on. Ini maksudnya rasternya ada tapi siarannya tidak ada. Ini mungkin tuner ya. Oke, makanya di sini dia bilang open the if pin of tuner, buka pin dari tuner, atau mungkin disodar ulang ya. Measure voltage, cek tegangan pada tuner. Jika tidak ada, replace di TU01S. Ini TU01S ini adalah maksudnya di IC ya. Ini saya skip dulu ya. Ini yang lebih lebih familiar, misalkan no power atau mati ya, mati total. Oke. Di sini ini mungkin kayaknya nggak efektif ya kalau kita pakai Adobe Reader ini, soalnya dia nggak bisa double halaman. Oke, yang pertama misalkan ini no power ya, TV tabungnya ini mati total. Yang pertama di sini dia mengarahkan kita ya dari flowchart, pilih statement ini apa, lupa saya namanya, statement ini apa ya. Oke, yang pertama gini, disuruh kita cek tegangan 125 volt ya, atau di bagian B plusnya sama tegangan 13,0 voltnya di jalur B plus ya. Artinya 13 ini dia kalau di sini ya, ini sudah saya pelajari, 125 ini artinya dia dipecah untuk mendapatkan 13 ini. Intinya dia ngambil dari 125 ini. Oke. Cek ini dulu ya. Jika tegangannya tidak ada, yang ke kanan, arah panahnya ke kanan. Jika tidak ada, maka cek atau replace atau ganti
IC801, D801, D802 ini dicek ya, atau nanti memang kedeteksi rusak maka diganti gitu teman-teman ya. Jika tidak ada, intinya yang membuatnya tidak ada itu yang bagian komponen-komponen ini ya. Kalau kita cek IC801 ya, ini di halaman 23, ini kita coba cari ya IC801, ini kita find dulu, paste, find next. Oke, ini kalau di data di sini IC801 ini adalah IC powernya ya, IC power. Next. Oke, bukan. Oke, tidak masuk di skema. Oke, intinya ini ya, misalkan di ini kita coba cek dulu ya, soalnya ini kok nggak ada sih. Oke, ini dia ada 4, jumlahnya 4 ya. Oke, nggak ada. Mungkin bisa kita lihat di sini. Oke, gini maksudnya teman-teman. Ini TP ini maksudnya test point. Oke, ini saya coba ini dulu. Oh ya, sorry salah. Ini harusnya saya buka ini blok diagramnya ya. Nah, ini ya. Oh, di sini dia tidak menggunakan ini ya, kode apa, ini kode blok digunakan, jadi harus pakai skema ya. Oke deh, kita coba standby dulu di bagian blok power supply nya, biar kita tuh tahu nanti posisinya. Ini ada di halaman 51 ya. Ini kita coba lihat dulu di troubleshooting powernya. IC801 kita lihat dulu. IC801. Nah, ini teman-teman ya, IC801 kita disuruh untuk mengecek STR-nya dulu ya. STR-nya dia menggunakan KA5Q07565R IC801. Nah, ini maksudnya ya. Oke, kemudian kita coba cek yang tadi no power ya. Ini inti ya, apa namanya, poinnya adalah di 125 ini keluar atau tidaknya ini. Kalau tidak keluar, ini dicek dulu di bagian primer ataupun di sekunder di diodanya. Oke, sampai sini saya rasa teman-teman tahu ya. Oke, paham ya. Kemudian kita jika pernyataannya itu adalah tegangan ada atau yes ya, atau ya, maka jika masih TP-nya mati, maka teman-teman cek cek IC802, pin 8 voltnya keluar atau tidak, pin 9-nya 9 voltnya keluar atau tidak, di pin 10 5 voltnya keluar atau tidak. Mari kita cek sekarang IC802 nya ya. IC802 kita lihat di 802. Ini IC802 ini IC power ya. 802 ya, mana dia? IC802. Bentar. Oke, bukan. Nah, ini ya, IC802 yang ini. Jadi kita disuruh untuk ngecek IC802 ini karena ini IC powernya ya, yang dia akan mengeluarkan tegangan 5 volt untuk MICOM atau microcontrollernya atau IC ke rumahnya, dan tegangan 8 voltnya juga yang arahnya ke sana juga, 3P3 nya arahnya ke sana juga ke IC ke rumah.
ya, maka kalau tidak ada tegangan ini maka TV pun akan nggak hidup ya, intinya standby, atau standby pun juga enggak ya, enggak, intinya enggak hidup ya, karena ketika tegangan ini kalau tidak keluar nggak bakalan hidup. Oke, jadi ini juga disuplai dari ini, dari CPS nya dari sini ya, dari pin ini. Nah, ini nama-nama jalur tegangannya biar mempermudah dalam pembacaan skema ya. Oke, kayak gitu teman-teman maksudnya ya. Oke, sekarang kita akan coba balik dulu. Oke, jika tegangan ini tidak ada maka cek dan replace. Yang pertama RO, yang kemudian kalau nggak bisa di RO ganti, tapi cek dulu tegangan masuk atau tidak untuk PCC dari IC tersebut. Oke, kemudian kalau misalkan iya atau ada tapi TV tetap tidak hidup, maka cek IC 201. Ini kita skip, tadi saya sudah contohkan, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman caranya, maksudnya ya. Oke, disuruh kita ngecek di sini pin 3P3-nya, ini juga udah ini juga syarat hidupnya ya. Maka kalau tidak ada tegangan ini maka cek atau ganti ya. Dicek dulu terus diganti ya. Jika tegangan ini ada atau yes tapi TV masih tidak hidup, maka cek IC 201S ini di pin satunya, di pin standby 0 volt, normalnya tuh 3P3. Jika tidak maka cek replace. Nah, ini microcom, ini mycom ya, mikrokomputer. Oke, maka diganti, kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman cek di sini jika iya standby-nya normal tegangannya tapi tetap TV belum hidup, maka cek IC 201S ini di pin 33 outnya keluar atau tidak, atau horizontal outnya yang mendrep horizontalnya, karena itu juga inti banget ya. Kalau horizontal nggak bekerja, TV juga nggak akan normal hidupnya, nggak hidup lah intinya ya, karena dia juga sebagai pengeluar tegangan suplai nantinya akan ditransmisikan ke berbagai blok, contohnya di vertikal ke RGB heaternya ya, atau 85 voltnya dan lain-lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin nanti teman-teman silahkan di ini aja untuk bagian sini ya. Itulah sedikit dari fungsi di bab troubleshooting, itu yang mempermudah kita untuk melakukan analisa pada sebuah TV jika kita mengalami kesulitan. Jika misalkan itu adalah produk terbaru atau mungkin produk lama tapi jarang kita sentuh atau baru perkenalan dengan sistem seperti itu, maka bisa teman-teman buka seperti ini atau melalui flowchart troubleshooting gitu teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Mungkin kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti di lain waktu dan kesempatan saya akan bikin lagi mana-mana yang kiranya bermanfaat atau bisa dimanfaatkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan bantu subscribe, like, and share. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan terima kasih. Thanks for watching guys. Kita akan video di konten berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.